Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Suryana Oval dari PPG Prajabatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 2 demonstrasi kontekstual. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya pendidikan tidak hanya sekedar sebagai belajar dan mengajar tetapi menumbuh kembangkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mencapai tujuan dari manusia itu sendiri adanya keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. 1. Semboyan pendidikan A. Ingarso Sungtulodo, artinya semboyan ini memiliki makna bila berada di depan hendaklah memberikan teladan yang baik. Inti dari semboyan tersebut, para pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. B. Ingmadia Mangunkarsa, artinya semboyan ini memiliki arti, bila di tengah hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Intinya, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat para siswanya untuk terus menorehkan karya. Jadi, pendidikan tak hanya untuk mengasah intelektual, tapi bisa menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat. C. Tut Wuri Handayani, artinya semboyan ini memiliki pengertian bila di belakang hendaklah memberikan dukungan. Intinya, seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan kepada seluruh siswanya. Sebab, bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus paling pertama menyemangati mereka. 2. Sekolah adalah taman siswa. Sekolah itu harus memberikan rasa aman kepada anak. Artinya sekolah itu harus memberikan kenyamanan dan suasana yang menyenangkan. Dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak harus dalam situasi yang tidak adanya tekanan ataupun adanya paksaan. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak, di samping itu guru juga sebagai orang tua kedua mereka ketika berada di sekolah dan teman-temannya itu sebagai kakak adik ketika di sekolah. Contohnya anak itu menjadikan sekolah itu sebagai layaknya taman yang indah sarana menimba ilmu atau mengembangkan potensi atau kodratnya dan memberikan perlindungan karena terciptanya rasa aman. 3. Kodrat alam dan zaman A. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. B. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan. Guru harus senantiasa memberikan teladan baik bagi siswanya. 4. Asas Trikon A. Kontinuitas artinya bergerak dan berpikiran maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya seseorang pendidik harus memperkenalkan sejarah dan nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia agar anak memaknai untuk masa yang akan datang tidak melakukan kesalahan. Menurut Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan bangsa yang baik itu bangsa yang belajar dari pengalaman sejarah, atau ada istilahnya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. B. Konvergensi artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Contohnya seseorang pendidik harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, maka anak itu akan melahirkan anak yang bijaksana menyikapi hidupnya. C. Konsentris artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran karena setiap anak itu berbeda satu sama lain. Contohnya seseorang peserta didik harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan anak. Belajar itu harus tumbuh dari kesadaran dari dalam anak, bukan dipaksakan dari luar. 5. Budi pekerti. Budi itu mencakup 3 pokok, yaitu A. Cipta artinya anak harus dibimbing agar mampu mengoptimalkan akal pikiran serta mempunyai tujuan, cita-cita dan harapan.
Contohnya anak itu berbuat yang terbaik sehingga anak tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. B. Rasa artinya seorang pendidik harus menumbuhkan sikap, empati, peduli terhadap sesama di lingkungan kehidupannya. Contohnya anak itu bersikap jujur. C. Karsa artinya kemauan mempunyai kemampuan dalam belajar, berkarya, berkreasi dan berinovasi. Contohnya anak itu mempunyai semangat dalam proses pembelajaran. 6. Pamong seorang pendidik harus memberikan tuntunan agar anak mempunyai arah tujuan dan anak itu tidak berbuat hal yang bisa membahayakan dirinya.